Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Ayu Lestari MPD, dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Muhammadatul MD MPD, dan tak lupa kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar Bahasa Ibu Hemas Haryas Harja Susetia MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik. Apa itu teori humanistik? Nah, teori humanistik adalah pendekatan yang menekankan pentingnya memahami dan menghargai individu sebagai manusia yang unik. Nah, dalam konteks pendidikan, teori ini berfokus pada pengembangan diri siswa dan membantu mereka mencapai potensi yang maksimal. Nah, teori humanistik menurut Rogers. Rogers adalah psikolog yang mengembangkan teori humanistik. Menurut Rogers, manusia itu memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Nah, prinsip teori menurut Rogers yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, siswa adalah pusat pembelajaran dan kebutuhan minat dan kemampuan mereka harus dihargai. Guru memahami dan menghargai siswa sebagai individu yang unik. Kedua, empati dan pengertian. Guru harus menunjukkan empati dan pengertian terhadap siswa untuk membantu mereka merasa dihargai dan diakui. Nah, yang ketiga, keterlibatan aktif. Siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Yang kedua ini teori humanistik oleh Maslow. Nah, Maslow ini adalah seorang psikolog yang mengembangkan teori humanistik tentang kebutuhan manusia. Nah, menurut Maslow, manusia ini memiliki kebutuhan yang berjenjang dan kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi. Yang terakhir ada prinsip teori humanistik. Yang pertama itu fokus pada siswa. Siswa itu adalah pusat pembelajaran dan kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka harus dihargai. Dua, pengembangan diri. Siswa dibantu untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka secara maksimal. Nah, yang ketiga ada keterlibatan aktif. Nah, siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Yang keempat, autentisitas. Pembelajaran ini harus relevan dengan kehidupan nyata dan menggunakan materi yang autentik.